Asas-asas hukum perjanjian. Baiklah, kita akan membahas mengenai ragam dari asas-asas perjanjian, yaitu 1. Asas konsensualisme, 2. Asas kebebasan berkontrak, 3. Asas itikat baik, 4. Asas kekuatan mengikat, 5. Asas kepribadian, 6. Asas persamaan hukum, 7. Asas kepercayaan atau vertrouwensbeginsel, 8. Asas keseimbangan, 9. Asas kepastian hukum, 10. Asas moral, 11. Asas kepatutan, dan 12. Asas kebiasaan. Kita akan bahas ini satu persatu. Pertama, asas konsensualisme. Apa itu? Jadi asas konsensualisme ini bahwa perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontak. Jadi asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, di mana pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme ini pada dasarnya menyatakan bahwa kontrak itu akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Jadi pada dasarnya dengan kata sepakat tersebut kontrak telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak. Ini artinya adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract ini dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oke, jadi asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk apa? Ini dia. Pertama yaitu membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan bentuk perjanjiannya, mau secara tertulis atau mau lisan. Jadi, asas kebebasan berkontrak ini dia bersifat universal. Dia ini berlaku juga dalam berbagai sistem hukum dan perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Oke. Kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, ini harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh terhadap kemauan itu baik dari para pihak. Dan itikat baik dalam kontrak ini dibedakan menjadi dua, yaitu itikat baik prakontrak atau pre-contractual good faith, dan juga itikat baik pelaksanaan kontrak atau good faith on contract performance. Kalau itikat baik prakontrak atau disebut juga sebagai itikat baik subjektif, itu adalah itikat yang harus ada pada saat para pihak ini melakukan negosiasi. Jadi itikat baik ini mempunyai makna bahwa kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negosiasi. Kalau itikat baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikat baik objektif. Ini mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian itu harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak itu mengadakan kontrak. Bagaimana dalam prakteknya? Nah, kalau di dalam praktek berdasarkan asas itikat baik, ini hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian. Jadi akan tampak itikat baik itu
bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga ada pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian. Selanjutnya yaitu asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya apa? Bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oke. Yang kelima adalah asas kepribadian. Asas kepribadian yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1315 dan juga pasal 1340 KUH Perdata. Kalau di pasal 1315 ini menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk pasal 1340 KUH Perdata ini menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya. Tapi walaupun demikian, ketentuan tersebut yang disebutkan dalam pasal 1317 KUH Perdata mendapatkan pengecualian. Di pasal ini menyatakan bahwa dapat pula perjanjian yang diadakan untuk kepentingan pihak ketiga apabila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Jadi pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Selanjutnya yaitu asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum ini mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Jadi mereka ini tidak boleh dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. Yang ketujuh yaitu asas kepercayaan atau vertrouwensbeginsel, yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Di dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional atau BPHN, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, ini menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari. Kita lanjut untuk asas yang ke-8 yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Baiklah, di mana kreditur ini mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. 9. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai figur hukum ini haruslah mengandung kepastian hukum. Dan kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda, ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian itu. Di mana asas pacta sunt servanda ini merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya sebuah undang-undang.
Yang ke-10 yaitu asas moral. Artinya, perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral atau tingkah laku pada suatu lingkungan. 11. Asas kepatutan. Artinya, hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan. Kemudian yang ke-12 yaitu asas kebiasaan. Artinya, tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian. Baiklah semuanya, kita sudah membahas mengenai asas-asas hukum perjanjian. Dan kita akan ketemu lagi di materi yang berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.